Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Kula monggo dimah nek sing ajeng mawon nggih. Mulai jam pinten, Bu? Jam 7. Pun kesel dereng? Sampun. Kula diparingi waktu berapa menit? Berapa anak-anak? Secukupnya. Oke, lan untuk suwi ya. Gak apa-apa, untuk suwi saiki. Pokok dimana yang ngajeng pertimbangan waktu, Bapak dan Ibu serta anak-anakku yang kami cintai dan kami banggakan. Yang pertama, saya menyampaikan permohonan maaf Ibu Bupati. Beliau tidak bisa hadir, bukan berarti tidak sayang, tidak cinta kepada anak-anakku, tetapi karena hari ini acaranya ada 6 undangan, sehingga sekali lagi beliau mohon maaf yang sebesar-besarnya, terutama kepada Pak Ketua Komite, Bapak Kepala Sekolah, beserta Bapak dan Ibu Guru dan juga wali murid serta anak-anakku sekalian. Sehingga kami ditugaskan di sini untuk mewakili beliau. Mudah-mudahan dengan diwakili ini tidak mengurangi makna terkait dengan purnamiyata atau wisuda bagi anak-anak kita ini. Dimaafkan ya? Kalau tengah ini diizinkan betul? Betul tak balik mulai. Iko kan pelayu-pelayu kalau mau khawatir jangan-jangan sampai pelandaan pun buyar gitu ya. Tapi alhamdulillah masih bisa ketemu. Yang pertama yang perlu kami sampaikan terkait dengan sambut saya juga pengen yel-yel. Tapi mungkin agak berbeda dengan Pak Ketua Komite tadi. Artinya yel-yel ini penyemangat bagi anak-anak kita. Nanti kalau saya menyampaikan semangat pagi, kenapa masih semangat pagi? Biar semangatnya masih kuat, teriaknya masih kuat. Jawab semangat lagi, pagi bersemangat. Siapa kita? Bapak enake? Mana? Sepanda Jaya. Siapa kita? Sepanda Jaya. Kemudian Sepanda Jaya bisa, sangat bisa. Tak tambah orang sukses maksud kula. Bisa, sangat bisa menjadi orang sukses, gitu ya. Untuk yang sudah dicoba ya. Semangat pagi. Moh kurang semangat yang baru sudah. Biar tidak ngokro. Biar nanti kalian punya semangat untuk meraih cita-cita. Semangat pagi, jawab pagi bersemangat. Sepanda Jaya bisa, pasti bisa menjadi orang sukses. Angel gak? Waduh lah angel lagi. Katanya pengen menjadi orang sukses. Semangat pagi itu yang telu. Kemudian siapa kita? Sepanda Jaya bisa, tiga kali sangat bisa menjadi orang sukses. Gampang kan? Oke, dicoba. Suaranya dikeluarkan. Sambil mengapa biar tak ngantuk. Semangat pagi. Sepanda Jaya bisa, sangat bisa menjadi orang sukses. Nah, mudah lah. Kalau nggak kompak, tidak saya awali dan tidak saya akhiri. Sekali lagi guys, suaranya dikeluarkan. Oke, semangat pagi. Sepanda Jaya bisa, sangat bisa menjadi orang sukses. Terima kasih, tepuk tangan semuanya. Anak-anakku sekalian, tadi dira jam berapa sih? Yang mbak-mbak dira jam berapa? Jam 3. Oh iya, enggak apa-apa, ini yang hari yang paling membahagiakan. Barisa golek silian jas gitu ya. Bapak dan Ibu yang hormati serta anak-anakku, yang pertama kami sampaikan selamat. Kalian sudah diwisuda dari SMP Negeri 1 Pandaan yang menjadi kebanggaan
SMP Negeri 2. Tak sengaja itu mau. Itu menunjukkan kalau kalian masih mencintai alma maternya. Berarti nggak ngantuk lah. Nah, ngantuk itu hanya sesuatu yang kadang-kadang harus kita lawan. Kalau tidak kita lawan, pas di kelas ngantuk, dituruti yang ngantuk. Artinya proses ini bukan akhir dari pembelajaran. Dan kami yakin, terima kasih Pak Kasek, Pak Bambang, anak-anak bisa lulus semua. Saya sangat berharap bahwa ini adalah proses awal pada saat kalian melaksanakan program wajib belajar 9 tahun. Tetapi yang perlu kami garis bawahi, saya ingatkan, dengan modal ijazah SMP, dengan modal ijazah SMP, kira-kira kalian bisa kerja enggak? Bisa enggak? Enggak bisa? Nah betul, berarti sudah paham. Kalau kalian hanya modal SMP, ijazah SMP, mau ke sektor swasta, kerja di perusahaan, kemudian kerja di sektor yang lain, insya Allah tidak akan diterima. Apalagi menjadi aparatur pemerintah, tambah belas gak ditoleh. Oleh karenanya, Bapak dan Ibu sekalian, termasuk wali murid, kula titip kepada panjenengan, jangan sampai karena alasan ekonomi anak-anak kita tidak disekolahkan. Jangan sampai karena alasan ekonomi anak-anak kita tidak disekolahkan. Siap Bu nggih? Semuanya disekolahkan nggih? Nggih. Kalau tidak disekolahkan nanti kasihan putra-putri panjenengan. Bu mana lah jenengan sampai 10 hektar ngoten mboten napa kados Pak Lurah. Mboten napa-napa. Kenapa? Kami sampaikan bahwa dengan proses pendidikan ini akan merubah nasib anak-anak kita. Itu harus diyakini. Dengan proses pendidikan ini anak-anak akan berubah nasibnya. Kalau awalnya mungkin hanya bantu bapak dan ibu di rumah, tapi saya yakin generasi sekarang yang cowok-cowok saya tanya, yang cowok-cowok orang sing ngarit ta? Ada ndak? Wadah, berarti podo rejilanku. Yang cewek pernah bantu ke sama ndak? Serius? Oh iya, berarti hebat. Kalian hebat. Kalian ngirim tok ya? Nah, ngirim tok. Tak tanya pada saat ke sawah itu susah, soro tanda. Sing cowok-cowok sing ngarit soro ndak ngarit? Nah, itu jawaban yang jujur dan saya bangga. Saya bangga. Kalau kalian itu merasa soro, merasa susah, pengen berubah ndak nasibnya? Nah, pengen. Mari cerita apa aku Pak Lurah nih. Sama saya kecil juga mencari rumput. Saya tidak malu cerita karena itu bagian dari riwayat perjalanan saya sampai bisa menjadi pegawai. Makanya untuk ibu sekalian yang banyak yang rawat ibu, dengan alasan apapun anak-anak kita harus disekolahkan, minimal di SMA ataupun di SMK. Tidak tahu rekodnya panjangan seperti apa. Dan insya Allah sekolah juga punya kebijakan ketika anak-anak kita tidak mampu. Kemudian pada anakku, kalau sekolah jangan asal sekolah. Apa artinya? Yang penting mlebu kelas, kemudian pembelajaran juga tidak diikuti secara maksimal, kemudian juga konsinau rasa-rasen, dikai tugas juga rasa-rasen. Ini berarti panjenengan anakku tidak akan mampu merubah nasibnya tadi. Artinya tidak meraih cita-citanya. Saya pengen anak-anakku semua punya cita-cita. Kita tes. Siapa yang pengen menjadi pegawai negeri? Angkat tangan. Yang pengen menjadi pegawai negeri angkat tangan. 1, 2, 3. Niki contohnya ibu-ibu sekalian, orang tua, anak-anak kita sekarang tidak mau menjadi negeri. Tidak hanya di Pelandaan 2. Saya kemana-mana tanya siapa yang menjadi pegawai negeri, tidak berminat. Pengennya jadi apa? Pengennya cita-citanya
Lah, itu jawabannya podo, YouTuber. Cita-citanya semua sama, menjadi YouTuber. Saya tanya, yang kalian kenal YouTuber itu jumlahnya sedikit atau banyak? Sampai berapa? Sampai berapa? Ya, ini kami luruskan supaya nanti tidak salah jalan nanti. Anak saya sama, tak tanya, Leng, Daktoro, sekolah ikatan dinas. Pak, saya tidak mau menjadi PNS. Tegas jawabannya. Luar biasa. Dan saya tidak menyalahkan, karena memang anak-anak kita itu dikatakan anak-anak yang milenial. Apa maknanya anak-anak milenial? Anak-anak kita itu paham IT, Bu sekalian. Ngerti utak-atik HP maksud kula. Ngerti utak-atik HP paling mahir kalau masalah HP. Sehingga kalau dipanggil bapak dan ibu kadang-kadang nggak semaur ya. Kayak podo ya. Lendok no, nggak mungkin langsung semaur. Ngerti ping telu baru noleh. Itu ahli IT, menguasai IT. Sehingga rata-rata citanya pengen jadi YouTuber. Tapi perlu kami sampaikan, kami ingatkan bahwa berjuta-juta orang yang pengen cita-citanya sama menjadi YouTuber, tetapi yang berhasil bisa dihitung dengan jari, artinya tidak banyak. Kenapa anak-anak tertarik menjadi YouTuber? Gajinya kadang Bu sekalian, kerjanya nggak soro. Kalau followernya banyak, insya Allah 1 bulan bisa sampai ratusan juta. Itu yang sukses ya, yang sukses. Yang tidak sukses juga lebih banyak. Sehingga harapan kami tetap sekolah. Kami yakin dengan sekolah nanti akan bisa merubah nasib dan bisa mewujudkan cita-cita. Kalau saya pikirannya sederhana, orang sukses itu adalah orang yang mampu mewujudkan cita-citanya. Seperti Pak Lurah, ketua komite yang sangat luar biasa. Pak Pono ini di Jombang sangat terkenal, padahal hanya jadi lurah nih. Nah, tepuk tangan Pak Lurah, ketua komite. Kalau dari kacamata saya, Pak Lurah termasuk salah satu orang yang berhasil. Karena cita-cita menjadi lurah akhirnya berhasil, jadi itu termasuk sudah sukses. Kalau masalah kaya, kemudian duitnya akeh, itu bukan ukuran. Makanya kalian harus punya cita-cita. Jangan sampai nanti pada waktu masuk SMA, ternyata cita-citanya belum punya. Ini yang kami ingatkan. Yang penting kudu belajar dan belajar. Yang kedua, kami informasikan bahwa pemerintah sudah lama punya program untuk menjaring anak-anak bangsa, anak-anak pelajar SMA, termasuk SMK yang punya kompetensi, punya karakter. Ini dipanggil oleh pemerintah, di sekolah no gratis, mangane gratis, keluar diangkat menjadi aparatur pemerintah. Tertarik mboten? Tertarik enggak? Tak tertarik tak ceritani. Lenggak juga situ. Lenggak gak situ. Pemerintah menyiapkan banyak lowongan bagi anak-anak yang pinter dan berakhlak mulia. Artinya ada ikatan dinas. Kalau anak-anak sekalian pengen seperti Pak Polisi, bisa daftar, mungkin setelah SMA daftar di Akol. Insya Allah dijamin minimal jadi Pak Kapolres. Pengen enggak? Pengen jadi Pak Kapolres? Ada enggak yang pengen? Gak gelem ya? Gak gelem. Kalau pengen jadi TNI dengan di Akmil, minimal bisa menjadi Pak Dandim. Tertarik enggak? Mau. Tertarik. Yang termasuk yang putri. Itu contoh. Kemudian ada 11 departemen di kementerian di kita yang menyiapkan anak-anak yang punya potensi ini bisa seperti itu. Ada di dalam negeri, ada yang namanya IPDN. Kenal enggak? Buatan? Waduh, susah ini. Kemudian di Menteri Keuangan ada yang namanya SETAN. Pak Kepala Sekolah belum ada yang purna lulusan dari ikatan dinas ini. Oke. Ada SETAN, di Perhubungan juga ada, di Kemenkumham juga ada. Semua itu disekolahkan gratis. Tugasnya hanya belajar, nanti lulus bisa
menjadi aparatur pemerintah. Pak, saya berangkat dari keluarga tidak mampu. Jangan pernah cerita itu. Saya tidak punya uang. Jangan cerita itu. Karena eranya sekarang sudah berubah. Semua masuk sekolah ikatan dinas, tidak ada yang bayar. Yang penting anak-anakku bisa mengerjakan soal, kemudian kesehatannya juga sehat, tidak sakit. Inilah yang sangat kami harapkan, anak-anak harus punya cita-cita. Cita-cita itu dari perencanaan awal sudah diangan-angan. Saya ingin jadi tentara misalnya, berarti saya harus rajin belajar dan olahraga. Saya ingin jadi mungkin di PDN, sama, harus belajar dan rajin belajar. Kuncinya hanya itu. Itu yang kami inginkan, sehingga nanti pada saat sekolah itu ada motivasi. Saya harus belajar, harus merubah nasib supaya tidak nopo mau ngarit ya. Bahasa Pelandaan apa bu? Sami ya? Sami kalau mau kediri ngarit, biar tidak ngarit terus. Hanya mudah caranya, hanya modal tadi, modalnya belajar. Yang berikutnya tentunya juga kami berikan gambaran. Ketika anak-anak sudah punya cita-cita seperti itu, jauhi hal-hal yang bisa menghambat cita-cita kalian. Yang pertama harus belajar, kuncinya belajar, mulai dari SMA. Jauhi yang bisa menghambat cita-cita kalian. Satu diantaranya apa? Yang pertama merokok. Anak-anak yang laki-laki ada yang ngerokok betul? Nah, motivasinya apa merokok? Yang belakang angkat tangan. Nurun pae. Ya, saya terima kasih jawabannya jujur. Jawabannya jujur. Tetapi kalau kalian punya cita-cita yang seperti kami sampaikan, kalau kemarin sudah merokok, berhenti merokok. Karena sekarang bekerja di sektor swasta, itu juga harus tes kesehatan. Tes kesehatan. Kalau mulai dari SD, SMP sampai SMA merokok, saya pastikan pas di ronsen pasti ono petane di paru-paru kita. Itu tidak akan lolos. Yang kedua, minuman keras. Minuman keras itu enak betul? Enak betul? Nah, betul. Rasanya enak, es teh. Kalau es campur. Kalau nggak percaya tanya Pak Lurah. Rasanya nggak enak, jelas nggak enak. Enak es teh, enak kopi, enak es campur. Termasuk es degan. Jangan pernah nyoba minuman keras, itu akan menghambat anak-anak untuk meraih mimpi dan cita-citanya. Kemudian yang ketiga, jauhi narkoba. Narkoba ini adalah musuh negara, musuh pemerintah. Ketika anak-anak sudah mengkonsumsi narkoba, pada saat tes kesehatan saya pastikan di sana akan terdeteksi. Dan yakin sekali, pinternya kaya apa? Kalau pengen yang kami sampaikan tadi menjadi aparatur yang sekolah gratis, tidak akan bisa diterima. Kenapa kami sampaikan yang tidak enak, tidak enak? Tidak ada ceritanya. Orang sukses itu kerjanya santai-santai, tidak kerja keras. Aku yakin orang sukses itu kan kalian melihatnya kan dari YouTuber ya. Ketika sudah terkenal, di awalnya juga sangat susah. Ketika sudah jadi YouTuber, dia juga dituntut jiwa inovasi kreatifnya tinggi. Kalau beritanya yang upload hanya biasa-biasa saja, insya Allah nggak bisa. Insya Allah nggak bisa. Kalau ceritanya orang santai-santai menjadi orang sukses. Jadi orang sukses harus kerja keras dan tidak boleh santai. Yang berikutnya tentunya kami berharap pada Bapak sekalian dampingi anak-anak kita, motivasi anak-anak panjenengan. Karena anak ini adalah investasi itu sama dengan modal panjenengan dalam jangka waktu 15-20 tahun yang akan datang. Dan kami yakin ketika anak-anak ini menjadi orang sukses, orang tua pasti bangga. Orang mungkin pengen jaluk bayaran enggak, hanya dibalas dengan kalian sukses, orang tua sudah senang. Sehingga harapan kami, silakan anak-anakku jangan pernah menyakiti orang tua.
Dan jangan pernah juga menyakiti bapak dan ibu guru, dan juga menyakiti dalam hati sampai merusak alma mater kalian, tentunya dengan hal-hal yang negatif. Tapi jadilah alumni SMP Negeri 2 Pelandaan yang bisa membanggakan orang tua, kemudian membanggakan bapak dan ibu guru, dan membanggakan alma mater. Siap? Siap betul? Kita sing jawab sing putri tok niki. Meragukan nih Pak Kepala Sekolah. Pesan saya, jangan pernah mengorbankan nama baik alma mater, bapak dan ibu guru dan orang tua. Itu yang kami inginkan dari kalian. Yang terakhir saya akan bacakan pantun. Pantun saya ini ada pilihan, pengen jadi orang sukses atau tidak sukses. Pilih yang mana? Pilih yang mana? Oke, sepakat. Kalau pilih yang sukses nanti syaratnya dipenuhi. Sebentar Pak bacanya, dijawab ya. Ada kucing mengejar tikus. Tikus lari terbirit-birit. Jika belajarmu tidak serius, jawaban. Ayo anak-anak dijawab. Kita nggak belajar nggak serius nih. Jika belajarmu tidak serius, oke, cakep, maka kamu akan hidup sulit. Sepakat ya? Jika belajarmu tidak serius, maka kamu akan hidup sulit. Tadi kami sampaikan, gak ono citane wong sukses iku kerjone asal-asalan ndak ada. Kerjone santai-santai ndak ada. Ini yang pertama. Yang kedua, nyalakan motor yang bergetar. Jawab sing serentak. Saya ulang kembali. Nyalakan motor yang bergetar. Oke. Kaki terkena luka yang perih. Jika kamu rajin belajar, sukses masa depan akan diraih. Pilih sing pertama apa kedua? Oke, sepakat. Tahu caranya? Apa tadi caranya? Rajin belajar. Hanya itu modalnya. Kasihan ya nah orang tua kalian yang sudah membiayai kalian untuk sekolah. Kalau sekolah hanya asal mlebu metu, yang penting munggah kelas dan lulus, berarti anak-anakku tidak bisa bersaing dan jangan mimpi menjadi orang sukses. Itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Sekali lagi kami selamat.